Bismillahirrahmanirrahim. Maka jemaah yang dirahmati Allah, saking mulia dan utamanya ibadah sholat duha ini sampai menjadi satu di antara 3 ibadah yang diwasiatkan Nabi untuk selalu dikerjakan kepada sahabat Abu Hurairah. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan sholat duha, bahwasanya sholat duha ini bisa menjadi amalan yang menyamai amalan yang kita lakukan untuk menyodakohi setiap persendian yang ada dalam tubuh kita ini. Di dalam sebuah riwayat hadis, di antaranya yang disampaikan dari sahabat Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda, "Yusbihu ala kulli sulamai min ahadikum shadaqah." Pada waktu datangnya pagi hari, maka setiap persendian salah satu di antara kalian harus disodakohi. Jadi dalam tubuh kita ini ada persendian-persendian, ya, yang di dalam hadis yang lain dijumlahkan, disebutkan tentang jumlahnya sangat banyak, ya, 300 sekian persendian yang ada di dalam tubuh kita ini. Maka setiap pagi hari persendian yang kita rasakan tidak ada keluhan, persendian yang menyebabkan kita bisa menggerakkan jari, menggerakkan badan, ini harus disodakohi setiap pagi harinya. Fakullu tasbihatin sodakoh, setiap tasbih yang kita ucapkan ini juga bernilai sodakoh. Wa kullu tahmidatin sodakoh, setiap tahmid kita mengucapkan alhamdulillah, ini juga sodakoh. Wa kullu tahlilatin sodakoh, setiap kita mengucapkan tahlil kalimat la ilaha illallah, ini juga sodakoh. Wa kullu takbiratin sodakoh, setiap takbir ketika kita membaca Allahu Akbar, ini juga bernilai sodakoh. Wa amrun bil ma'rufi sodakoh, kita beramar ma'ruf, memerintahkan untuk melakukan kebaikan, mengajak kepada hal yang baik, ini juga nilainya sodakoh. Wa nahyun anil mungkari sodakoh, kita mencegah kemungkaran, melarang orang, menasihati orang supaya tidak berbuat dosa, nahi mungkar, ini juga bagian dari nilai sodakoh. Kemudian Nabi mengatakan, wa yujzi'u min dzalika rak'atan yarka'uhuma minad duha, semua amalan tadi itu setara pahalanya dengan melakukan sholat duha 2 rakaat. Jadi untuk mensodakohi setiap persendian yang ada dalam tubuh kita, untuk menyamai kalimat-kalimat thayyibah, tasbih, tahmid, ya, tahlil, takbir, amar ma'ruf nahi mungkar, ini semuanya nilainya sodakoh, dan semua amalan-amalan ini bisa setara pahalanya ketika kita melakukan sholat duha 2 rakaat. Maka jamaah yang dirahmati Allah, siapa yang sanggup untuk bersodakoh dengan setiap persendian yang kita miliki ini, setiap sendinya itu harus disodakohi. Yang nanti dalam hadis yang nanti disebutkan ada sekitar 300 sekian, ya, 300 sekian persendian yang ada dalam tubuh kita ini. Siapa yang sanggup setiap paginya harus bersedekah untuk mensyukuri nikmat persendian yang normal tadi. Tapi Nabi SAW untuk mensyukuri persendian yang Allah berikan kepada kita itu cukup dengan melakukan 2 rakaat sholat duha. Dan hadis ini juga menjadi dasar bahwa sholat duha itu boleh kita lakukan dengan 2 rakaat salam. Dan ini salah satunya tadi fadilahnya untuk menjadi amalan yang setara dengan sodako untuk persendian yang kita miliki. Di antara fadilah yang lain tentang sholat duha, hadis yang disampaikan dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu,
Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul awwabin hina tarmadul fisal." Sholat awwabin, yaitu sholatnya orang-orang yang bertaubat, dilakukan pada waktu hari mulai panas. Tarmadul fisal, hari mulai panas. Nabi SAW menyebut sholat duha sebagai sholatul awwabin, sholatnya orang-orang yang bertaubat, sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini salah satu fadilah sholat duha, ya. Kenapa sholat duha disebut dengan sholatul awwabin, sholatnya orang-orang yang bertaubat, sholatnya orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena umumnya di waktu pagi orang sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Yang ke kantor ya sudah mulai sibuk dengan pekerjaan kantornya. Yang mungkin ke sawah, nyangkul, bajak sawah dan seterusnya, sibuk dengan kegiatan tadi. Ya, apalagi yang di pasar ya, mungkin banyak kesibukan. Tapi orang-orang yang menyempatkan waktunya di waktu pagi untuk melakukan sholat duha, ini menandakan dia adalah orang yang kembali kepada Allah, ingat kepada Allah di waktu pagi dengan kesibukan yang banyak tersebut. Maka disebut dengan sholatul awwabin, sholatnya orang-orang yang bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara dalil yang lain tentang keutamaan sholat duha adalah hadis Nabi yang menyampaikan, barang siapa yang sholat duha 4 rakaat, maka Allah akan cukupkan baginya setiap kebutuhannya sampai datang waktu sorenya. Jadi untuk menggaransi akan jaminan rizki yang kita dapatkan di satu hari tersebut, untuk menjadikan satu kelancaran semua kebutuhan yang kita jadikan kebutuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu salah satu sebab Allah mencukupkan kita adalah dengan melakukan sholat duha. Tentu yang tadi Nabi sebutkan dengan dilakukan 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itulah sebabnya biasa kita sederhanakan sholat duha itu sholat yang kalau kita amalkan dengan ikhlas dan Allah ridho dengan kita, bisa menjadi penyebab lancarnya rizki. Karena tadi bahasanya ya, siapa yang sholat duha 4 rakaat di pagi harinya atau di awal waktu siangnya, Allah akan cukupkan rizkinya sampai di akhir waktu sebelum malamnya tadi. Dan ini jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.